Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 2 MI Progresif Bumi Sholawat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan di tempat wisata. Anak-anak hebat dan cerdas, pernahkah kalian pergi ke tempat wisata? Tempat wisata mana yang kalian kunjungi? Di Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihan masing-masing. Tidak semua orang menyukai tempat wisata yang sama. Pastinya kalian menyukai tempat wisata yang berbeda. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda kesukaan tempat wisata? Sikap yang baik ada teman yang berbeda kesukaan tempat wisata adalah 1. Tetap bermain bersama ya. Yang kedua yaitu tidak mengejek kesukaan tempat wisata teman kita. Yang ketiga, menghargai pilihannya dan berbagi pengalaman saat berada di tempat tersebut. Saat berada di tempat wisata, sangat menyenangkan ya, dan kita dapat mengambil pengalaman yang berharga pada kegiatan yang kita lakukan di tempat wisata. Saat berkunjung ke tempat wisata, pastinya pengunjung berasal dari berbagai daerah yang ada, baik dari Indonesia maupun luar negeri atau mancanegara. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, maka tidak mengherankan Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, kesenian daerah, dan adat istiadat. Bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah? Sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau daerah seharusnya adalah: yang pertama, tetap bermain bersama. Yang kedua, meskipun suku atau daerah asalnya berbeda dari kita tidak boleh membeda-bedakannya ya. Yang kedua, tidak mengejek. Yang ketiga, menghormati. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, saling menyapa. Dengan demikian akan tercipta kerukunan dan persatuan antar teman. Siti dan teman-temannya sedang berwisata ke kebun binatang Surabaya. Apa kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan patung buaya. Apa kalian ada yang tahu kenapa lambang kota Surabaya patung hiu dan buaya? Nah, anak-anak, ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo kita baca dan kita simak dongengnya ya. Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan
Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang kalau aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Anak-anak, itu tadi dongeng ikan Sura dan buaya. Dongeng tentang asal mula kota Surabaya.
Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok harus menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat prakarya yaitu tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas bisa menggunakan triplek, dan air. Coba perhatikan langkah-langkah dalam membuat prakarya. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Selanjutnya, ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Setelah itu, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Coba perhatikan. Setelah itu, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Setelah itu, cat sesuai keinginan dan keringkan. Setelah membuat prakarya, Siti dan teman-temannya berolahraga. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat dengan sekolah mereka. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan bergantian antara berdiri dan telentang. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.